Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan penulis kitab Kejadian dalam menyampaikan ayat beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi, adalah untuk memberikan perintah dan tugas kepada manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk memperluas populasi manusia, mengelola dan menguasai bumi, serta menjadi pemelihara dan penguasa atas seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari narasi penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai makhluk unggulan yang diciptakan atas gambar dan rupanya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memperbanyak diri dan mengisi bumi dengan keturunan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya reproduksi dan perkembangbiakan manusia sebagai bagian dari rencana Allah dalam mengisi dunia dengan kehadiran manusia. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu ayat ini juga mengandung pesan tentang tanggung jawab manusia sebagai pemelihara dan penguasa atas seluruh ciptaan Allah. Manusia diberi kuasa dan otoritas untuk mengelola dan menguasai alam semesta, termasuk hewan-hewan di darat, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Namun perintah ini juga berimplikasi pada tanggung jawab manusia menjaga keseimbangan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau merusak ekosistem. Dengan demikian, tujuan utama dari ayat ini adalah untuk memberikan arahan dan tanggung jawab manusia dalam menghargai, merawat dan mengelola alam semesta sebagai anugerah dari Allah. Kitab Kejadian secara keseluruhan berisi banyak pesan teologis dan moral tentang hubungan manusia dengan Allah, alam dan sesama manusia, serta tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dan yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Yang pertama adalah tanggung jawab untuk berkembang biak. Ayat ini menekankan pentingnya reproduksi dan beranak cucu untuk mengisi bumi dengan keturunan manusia. Meskipun populasi manusia memang perlu bertambah, namun dalam mengelola pertumbuhan populasi perlu juga dipertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua yang menjadi pesan Tuhan yang menjadikan perenungan bagi kita adalah peran manusia sebagai pemelihara bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diberi tugas untuk taklukkan dan mengelola bumi serta memiliki otoritas atas hewan dan alam lainnya. Hal ini mengingatkan kita akan tanggung jawab manusia sebagai pemelihara dan penjaga lingkungan.
Kekuasaan yang diberikan juga harus disertai dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab moral dalam menjaga alam dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pesan Tuhan yang harus kita renungkan adalah mengenali kehadiran semua makhluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perintah ini disebutkan bahwa manusia memiliki wewenang atas ikan, burung, dan binatang melata. Ini mengingatkan kita akan keberadaan dan peran penting semua makhluk dalam ekosistem. Kita dituntut untuk menghormati dan merawat keberadaan semua ciptaan Allah, bukan hanya untuk kepentingan manusia semata. Pesan Tuhan yang keempat yang menjadi perenungan kita adalah tanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, perintah untuk taklukkan bumi juga mengajarkan tentang tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan bagi kita pada saat ini adalah relasi manusia dengan Sang Pencipta. Keseluruhan narasi penciptaan dalam kitab Kejadian menegaskan hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta. Ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk unggulan yang diberi tanggung jawab untuk merawat dan mengelola ciptaan Tuhan yang lain dengan bijaksana sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam merenungkan pernyataan ini kita diingatkan akan peran penting manusia sebagai pemelihara bumi dan bagaimana hubungan kita dengan alam dan Sang Pencipta. Karena itu kita dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan menjalankan peran kita sebagai makhluk yang diberi kuasa untuk mengelola alam, tetapi juga sebagai pelayan dan pemuja Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita simpan di dalam kehidupan kita firman Tuhan. Terlebih lagi, mari kita memohon hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini, lakukan yang terbaik apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia. Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan penuh antusias, dan biarlah Tuhan dipuji dan Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.